Oke, selamat datang. Selamat siang atau selamat sore, tergantung dari mana mendengarkan ya. Selamat datang di obrolan penulis Indonesia dan jurus-jurus mereka. Acara ini merupakan bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakten, Jakarta Content Week. Dalam 1 jam ini, kita akan ngobrol dengan 3 orang penulis kenamaan Indonesia yang mereka akan berbagi tentang karir kepenulisan mereka dan bagaimana mereka menekuni keterampilan menulisnya, termasuk bagaimana sih mereka sampai menemukan gaya menulis mereka sendiri. Saya yakin banyak yang sudah tidak asing dengan para pembicara kita siang ini, namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang baru kenal dengan mereka. Karena itu saya bacakan biografi singkat mereka dulu. Ayu Utami adalah novelis dan esais. Novelnya Saman telah beroleh tempat yang tinggi di dalam Kasana Sastra Indonesia dan meraih Prince Claus Award 2000. Novelnya yang lain, Bilangan Fu, meraih Katulistiwa Literary Award 2008. Ia juga mengampu kelas menulis dan berpikir kreatif di komunitas Salihara. Joko Pinurbo adalah penyair yang puisi-puisinya mengandung humor dan ironi yang tajam. Buku puisinya antara lain Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, dan buku latihan tidur. Ia telah menerima berbagai penghargaan, salah satunya Southeast Asian Writers Award 2014 untuk buku puisi Baju Bulan. M. Aan Mansur adalah penyair, cerpenis, dan pengelola komunitas. Puisi-puisinya terbit antara lain dalam kumpulan Melihat Api Bekerja dan Tidak Ada New York Hari Ini. Ia adalah penyair di balik puisi-puisi romantis dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, sebelum pembicaraan pertama kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa nanti sementara saya ngobrol dengan para pembicara, peserta boleh menuliskan pertanyaan terkait tema obrolan kita hari ini melalui kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya sampaikan ke masing-masing pembicara di saat forum tanya-jawab setelah sesi masing-masing dari mereka. Saya akan berusaha menyebutkan setiap pertanyaan yang masuk, tapi kalau waktunya ternyata nggak cukup, nanti terpaksa harus memilih beberapa pertanyaan. Jadi tentu akan sangat membantu kalau pertanyaannya nanti disampaikan dengan ringkas dan padat. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol dengan pembicara pertama kita. Ngobrol dengan Mbak Ayu Utami dulu. Hai Mbak Ayu, apa kabar? Halo Steph, baik di sini. Ya, lagi di ini ya, di Hutan Kayu kayaknya. Lagi di komunitas Hutan Kayu, ya tempat aku kerja. Iya. Ayo Mbak, cerita dong, gimana sih awalnya Mbak Ayu sampai nulis novel tuh gimana? Saya tahu sedikit Mbak Ayu latar belakangnya kayaknya jurnalis seingat saya. Benar nggak sih Mbak? Terus gimana sih lompatannya dari situ ke nulis novel, nulis fiksi? Ya, saya tuh dari kecil mungkin dipengaruhi oleh komik Tintin, itu pengen jadi wartawan dari kecil, tapi juga karena suka baca cerita-cerita remaja, cerita anak-anak, jadi waktu kecil juga pengen jadi penulis. Jadi saya suka nulis dari mulai sekolah, SMA, mencoba dan macam-macam. Jadi kecintaan pada menulis itu ada dari kecil. Kemudian akhirnya saya jadi wartawan waktu masih kuliah. Di zaman Orde Baru ketika itu ya masih Soeharto. Kemudian terjadi pemberedelan tuh apa ya? Jadi korannya atau majalahnya nggak boleh terbit lagi sama pemerintah. Sekarang kan nggak ada tuh begitu, tapi dulu terjadi. Kemudian kami melawan itu, anak-anak muda wartawan membuat aliansi jurnalis independen. Terus kami malah dianggap organisasi terlarang. Waktu itu kami bikin AJI itu ya, Aliansi Jurnalis Independen, dianggap organisasi terlarang. Terus kami pendirinya tidak boleh lagi bekerja sebagai wartawan. Beberapa teman saya malah masuk penjara, ditangkap. Terus kalau saya cuma dipecat aja, nggak boleh jadi wartawan. Nah ketika itulah ada slogan ketika itu ya, ketika pers dibungkam sastra bicara. Ya jadi karena saya nggak boleh lagi jadi wartawan, terus mau nulis di mana akhirnya ya tentu saja nulis di beberapa media bawah tanah gitu. Tapi saya akhirnya juga punya kesempatan untuk nulis novel, untuk ya menumpahkan apa yang saya pikirkan atau saya rasakan di bawah situasi ketika itu. Gitu deh. Oke Mbak, lumayan ya, lumayan ini juga.
lumayan seru nih. Mbak, tapi kalau ditanya ada nggak sih penulis entah novelis atau mungkin non-fiksi juga kali ya, ada nggak yang mempengaruhi Mbak Ayu dalam kepenulisan nih? Mungkin kalau pengaruh tuh pasti ada, kan kita selalu belajar dari orang lain dan dari bacaan kita ya. Gini, saya tuh sebetulnya tidak lahir dari keluarga yang sangat sastrawi, jadi bacaan saya terhadap novel-novel dunia itu nggak banyak waktu kecil ya. Ya saya bacanya ya gitu-gitu aja, Lima Sekawan, komik gitu. Perkenalan saya dengan dunia sastra itu terjadi belakangan karena itu tidak terasah di rumah. Nah, tapi saya waktu itu kan kita semua pendidikannya religius gitu ya. Jadi saya tuh baca kitab suci. Oke. Saya tuh pembaca kitab suci, saya pembaca Alkitab, tapi saya untungnya membaca Alkitab itu tidak sebagai kitab suci, lebih sebagai kitab cerita aja. Jadi nggak ada bimbingnya gitu, saya liar aja bacanya. Dan itu kitab yang luar biasa sebetulnya sebagai kitab sastra karena saya tanpa sadar gitu. Jadi kan waktu itu bacanya begitu aja waktu kecil. Tapi saya terpapar oleh banyak model penulisan dari situ. Ada yang mitologis, ada yang esai, ada yang laporan biasa, dan di situ ada cerita-cerita erotis segala yang tentu saja menakjubkan buat anak kecil karena kita kalau di gereja nggak akan tuh dibacain yang bagian situ gitu kan. Jadi ada banyak cerita yang menakjubkan, ada yang suasananya erotis, ada juga yang cerita kriminal juga ada ya, kisah mutilasi segala macam. Jadi saya kira tanpa sadar Alkitab tuh memperkenalkan saya pada banyak model penulisan. Dan pelan-pelan saya jadi tahu, oh kalau si ini nulisnya begini gayanya, si itu nulisnya begini, dia sudut pandangnya begini. Jadi banyaknya perspektif itu tanpa sadar masuk ke dalam pikiran saya. Itu nggak sadar ya, waktu kecil kan. Tapi kemudian ketika saya sudah besar dan sudah punya pretensi bersastra, saya kira tulisan waktu itu pretensi bersastra saya awalnya bukan untuk nulis novel justru ya, tapi untuk nulis esai. Dan ketika itu tentu saja esais yang paling berpengaruh pada anak-anak di zaman itu adalah Gunawan Muhammad. Kamu coba aja lihat semua angkatan saya ya, termasuk A.S. Laksana dan segala macam, itu tulisan pertamanya, prosa-prosa esai-esai pertamanya pasti dipengaruhi Gunawan Muhammad. Jadi saya suka bilang bahwa Gunawan itu guru menulis saya yang kedua, atau guru esai saya yang kedua. Yang pertama itu Paulus. Oke, Mbak. Jadi tapi itu kalau prosa tuh Gunawan Muhammad ya. Dan saya ingat waktu saya di Breda tuh saya bikin satu catatan, itu saya niru banget stylenya Mas Gun ketika, jadi saya menceritakan pengalaman saya sebagai anak muda yang idealis ikut mendirikan dan menandatangani deklarasi pendirian Aliansi Jurnalis Independen. Itu kira-kira stylenya itu meniru tulisan Mas Gun ketika menceritakan bagaimana dia sebagai anak muda umur 22 tahun itu ikut menandatangani manifest kebudayaan. Itu stylenya saya pakai betul. Nah, tapi kemudian kan terus kalau untuk novel-novel Indonesia yang lain, saya kira Ahmad Tohari itu yang sangat buat saya mengagumkan karena bisa menghadirkan kembali suatu keindahan alam ya. Buat saya ketika itu Ahmad Tohari sangat berpengaruh. Nah, kemudian tentu saja karena latar belakang saya tadi, saya dari pembacaan kitab suci itu saya tahu bahwa satu kitab tuh bisa punya banyak perspektif. Maka ketika saya menulis Saman, saya memakai itu juga bahwa dalam satu buku itu ada banyak perspektif dan ada banyak gaya. Oke. Jadi pengaruhnya kelihatan di Saman ya, Mbak ya? Rupanya. Ya kan saya nggak begitu sadar, tapi ketika saya mengevaluasi lagi, saya baru tahu oh ya datangnya dari situ. Ketika kita nulis kan kita nggak merencanakan, nggak mikir terlalu sadar. Oke,
Terus Mbak, ini kalau kita kan hari ini ngomongin soal kalau istilah di judulnya itu kan jurus-jurus mereka gitu kan, jurus-jurus penulisnya atau gaya menulisnya lah. Kalau Mbak Ayu sendiri untuk mendeskripsikan atau menerangkan gaya penulisan Mbak Ayu itu kayak apa sih Mbak? Gini, kalau saya tuh kalau dalam nulis novel, akhirnya kan saya tuh menulis dengan banyak gaya dari awal ya, karena saya tahu bahwa karakternya tuh beda-beda dan setiap karakter tuh punya bahasanya sendiri. Jadi kalau saya, jurus saya tuh adalah masuk ke dalam karakter cerita dan berbicara menurut perspektif dan bahasa mereka. Ya kita harus kayak aktor, jadi sebetulnya kita harus mencoba menjadi orang dan bicara menjadi seseorang dan bicara dengan bahasanya mereka, bukan bahasanya yang saya pakai sehari-hari. Kan misalnya, dan itu orang kadang-kadang nggak ngerti ya. Ketika saya nulis bilangan Fu, ada banyak yang bilang, Ayu sekarang nulisnya nggak puitis lagi, jelek, nggak kayak Saman gitu. Oh, ya, ya. Tapi buat saya, karena si tokoh yang bercerita di dalam bilangan Fu itu, yang namanya Sandi Yuda itu, dia memang bukan orang yang puitis, dia bukan orang yang halus. Kenapa saya harus pakai bahasa yang puitis atau halus? Seperti Laila di Saman misalnya gitu. Jadi buat saya kalau saya pakai bahasa puitis untuk tokoh Sandi Yuda, ya saya berbohong aja. Saya cuma mau nyeneng-nyenengin orang yang pengen puisi. Ya, jadi jurusnya ya sesuaikan sama karakter cerita. Oke. Mbak Ayu masih bisa dengar saya? Yes, masih. Oke, soalnya ini kayaknya entah ada kendala teknis atau apa. Oke, jadi yang Mbak Ayu lakukan itu lebih ke, yang kali ini karakternya siapa gitu kan, yang bercerita dan ya voice dari karakter itu yang dimunculkan gitu ya Mbak Ayu? Iya, dan kalau saya harus menulis dengan perspektif saya sendiri juga, saya punya beberapa mood ya, tergantung misalnya kayak model Parasit Lajang gitu, kadang-kadang kan kita perlu bicara dengan gaya yang lugas aja. Dan mungkin ketika kita memang sedang mau ceritain sesuatu yang permukaan, yang lugas, tapi kadang-kadang kita perlu masuk ke dalam wilayah yang lebih subtle, dan di situ memang membutuhkan bahasa yang lebih subtle juga. Jadi ya tergantung kebutuhannya lah. Saya itu kan ngajar juga, jadi saya selalu bilang nggak ada bahasa yang pada dirinya sendiri lebih bagus daripada yang lain. Semua model, semua gaya itu bisa bagus dan bisa jelek. Oke. Nah, Mbak Ayu, kalau dari antara esai ini sama novel sama fiksi, itu kalau bagi Mbak Ayu sendiri, memang dua-duanya kayaknya punya keistimewaan sendiri, tapi Mbak Ayu lebih enjoy yang mana sih? Kalau novel itu kan saya bisa menjadi tokoh lain ya. Jadi ya kesenangannya adalah saya mencoba menjadi bukan diri saya. Tapi kalau esai biasanya kan saya menulis dari perspektif saya, pendapat saya, opini saya, pengalaman saya. Jadi ya esai saya itu terkunci oleh pengalaman-pengalaman dan pendapat-pendapat saya sendiri. Oke, jadi asiknya di situ ya. Bisa jadi orang lain, bisa voice-nya juga beda. Tapi kalau esai lebih ke apa yang dialami sendiri. Oke. Sebentar, ini saya masih nunggu dari panitia. Oke. Yang pertanyaan buat Mbak Ayu, apakah sudah ada yang masuk nih? Saya cek dulu ya. Teman-teman Jakten mungkin bisa bantu. Oke. Sisa waktunya saya masih boleh ngobrol sama Mbak Ayu nggak nih? Atau saya harus pindah dulu, lanjut dulu?
untuk ngingetin juga ke peserta, sembari saya ngobrol sama pembicara, boleh ya langsung aja nulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti panitia akan bantu kasih pertanyaan ke saya. Oke. Bayu, kalau kita ke ini dulu deh. Sambil nunggu pertanyaan ya Bayu, saya ke Mas Aan dulu ya, Mbak. Ntar balik lagi deh. Halo Mas Aan, apa kabar? Halo. Baik-baik. Cuman lagi hujan nih di Makassar, mudah-mudahan suaranya nggak begitu mengganggu orang kita. Ya, memang ini ya udah di situ berarti udah sore ya Mas ya kayaknya sekarang? Ya, udah sore, benar. Oke. Mas Aan jadi pengelola komunitas juga ya di situ? Benar, ya. Ini lagi di ruang baca kami nih, komunitas kami. Oke. Nah, Mas Aan, kita balik ke tema nih. Ceritain dikit dong. Awalnya Mas Aan nulis itu apa sih yang mendorong Mas Aan nulis, atau ceritanya kayak apa? Kenapa Mas Aan tertarik untuk nulis puisi gitu? Saya kira kalau ditanya soal nulis, sebetulnya ini pasti berkaitan sangat dekat dengan masa kecil ya. Jadi saya tumbuh sebagai anak yang bisa dibilang manusia itu bukan benda favoritku gitu. Jadi saya nggak suka ngobrol, sama orang gitu. Saya nggak merasa terganggu kalau berada di sekitar orang gitu. Apalagi kalau disuruh berhadapan-hadapan bicara gitu. Jadi sejak kecil memang menggunakan medium menulis untuk berkomunikasi gitu. Bahkan dengan ibu gitu yang tinggal satu rumah. Jadi di sana gitu. Terus yang kedua, kebetulan sebetulnya kakekku punya perpustakaan kecil. Mungkin sebenarnya nggak bisa disebut perpustakaan ya, tapi ada sejumlah koleksi bukunya yang harusnya sebetulnya bukan untuk konsumsi anak usia saya, tapi karena semacam tempat sembunyi untuk aman buat saya, ya saya akhirnya membaca buku-buku itu gitu. Nah, dari sana muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali di kepalaku gitu. Jadi sejak kecil suka sekali gitu mempertanyakan hal-hal ke kakekku. Rumah kami itu di dekat kuburan gitu. Kuburan yang di kampung itu kuburan paling besar gitu, banyak sekali gitu, satu kompleks gitu. Jadi misalnya kalau ada orang lagi rame-rame ngantar orang mati misalnya ke kuburan, itu saya bisa nanya ke kakekku di usia yang masih sangat kecil waktu itu, kayak apakah orang-orang tuh sebetulnya mencintai kematian atau tidak sih, gitu-gitu. Atau apakah kematian itu juga cinta sama dirinya sendiri gitu, atau benci kak, gitu-gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kakekku tuh nggak pernah menjawab sebetulnya. Hampir semua pertanyaanku tuh diminta supaya saya cari sendiri gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh mengganggu saya lama. Nah, yang ketiga, saya tumbuh dalam bahasa sehari-hari, bahasa Bugis ya. Jadi bahasa Indonesia itu sebetulnya bahasa asing. Saya baru pelajari ketika masuk sekolah gitu. Nah, tegangan bahasa ibu dan bahasa Indonesia itu ternyata memberikan efek tertentu buatku gitu. Kenapa ya bahasa Indonesianya kok beda gitu kalau diterjemahkan dengan bahasa Bugis gitu. Nah, tegangan-tegangan bahasa itu yang membuat saya memang sejak kecil senang sekali bermain-main, untuk tidak mengatakan memikirkan bahasa, saya bermain-main dengan bahasa gitu, mempertanyakan bahasa gitu. Misalnya, dan akhirnya menemukan karena membandingkan dengan bahasa Indonesia gitu, ya ternyata kayaknya bahasa Bugis ini kayaknya nggak langsung gitu kalau nyebut sesuatu gitu. Kayak misalnya, suatu hari saya pernah tanya ke kakekku, kenapa kalau dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya tengah malam, tapi kalau dalam bahasa Bugis dia bilang kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malam yang dalam gitu. Jadi saya membayangkan bentuknya beda sekali gitu. Ada satu bicara soal kedalaman, ada satu seperti ruang aja gitu yang ada di tengah-tengah. Nah, itu yang membuat saya awalnya membaca. Jadi perpaduan tiga hal itu, karakter saya yang memang nggak suka manusia, terus pertanyaan yang banyak sekali mengganggu saya, lalu kemudian
tegangan bahasa. Nah, ketiga itu ketika saya masuk SMP, masuk pesantren pada mulanya berbenturan dengan bahasa yang lain lagi gitu, bahasa Arab gitu, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia tersingkir lagi gitu. Tapi hanya beberapa lama kemudian pindah, dan saya ingat di kelas 2 gitu saya ketemu buku tipis Subagio Sastrowardoyo di perpustakaan sekolah, judulnya Simfoni 2, dan saya merasa kayak ini ada orang yang juga ternyata senang sekali mempertanyakan hal-hal gitu. Jadi makanya kalau dibilang yang membuat benar-benar saya merasa kayak jatuh cinta sama puisi itu ya sajak-sajak Subagio di tahun-tahun awal saya tumbuh remaja gitu. Karena saya merasa dia memahami saya sebagai orang yang suka sekali mempertanyakan hal-hal yang kalau saya tanyakan langsung ke teman-temanku atau ke ibuku, mungkin dia berpikir kamu tuh gila gitu mempertanyakan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, di sana kemudian saya mulai belajar gitu membaca karya-karya itu. Kira-kira sebetulnya secara ringkas itu yang membuat saya kemudian memasuki dunia bernama puisi ini. Oke. Tadi Mas udah nyebut Subagio ya Mas ya. Nah, apakah ada pengaruh dari penyair lain atau penulis lain mungkin, Mas? Ya, tapi sebetulnya bertanya ke seorang penyair bahwa penyair apa yang mempengaruhinya, itu seperti mempersempit arti pengaruh ya, seolah-olah kalau penyair itu wajibnya cuma baca puisi gitu. Ya, tapi kalau kita mau secara spesifik nanya soal penyair, ya, yang paling pertama memang Subagio gitu. Nah, itu membuat saya meminta guru. Kebetulan yang menjaga perpustakaan itu selalu di SMP, SMA itu selalu guru sastra. Jadi saya minta kalau saya lagi suka Subagio, saya minta dia mencarikan semua bukunya Subagio gitu. Hal pertama yang saya lakukan adalah meniru gitu. Nah, di waktu SMA setelah saya mencoba menulis sejumlah sajak gitu dengan usaha ingin menjadi Subagio, guru bahasa Indonesia saya waktu itu baca dan dia bilang, kok kayaknya saya seperti membaca sajak-sajak Sapardi gitu. Saya nggak tahu siapa Sapardi, Djoko Damono waktu itu. Jadi saya minta dia carikan lagi gitu dan saya baca gitu. Lalu saya cari lagi gitu. Jadi dan itu terus-menerus saya minta gitu. Jadi ada banyak sih dan ya karena mungkin juga di sekolah saya waktu itu umumnya penyair yang kita kenal adalah yang masuk di sekolah-sekolah di perusahaan sekolah penyair-penyair laki-laki ya. Jadi yang saya baca di awal-awal saya belajar puisi ya banyak kan penyair laki-laki gitu. Tapi yang saya lakukan adalah meniru. Tapi peniruan saya itu menghasilkan satu hal gitu. Kesimpulan bahwa hanya Subagio yang akhirnya memang bisa jadi Subagio gitu. Saya nggak bisa jadi Subagio. Hanya Sapardi yang bisa jadi Sapardi. Dengan kesadaran tadi bahwa kami ini tumbuh dengan latar budaya, dengan latar bahasa ibu yang berbeda sekali, itu membentuk berbeda gitu. Dan itu terus-menerus kemudian baca Djoko Pinurbo, saya baca kok kayaknya ada sajak yang lucu tapi saya nggak bisa selucu itu gitu. Dan itu kemudian membuat saya bertanya, ini mungkin alasan kenapa nggak ada di televisi pelawak dari Bugis ya, karena orang Bugis kayaknya nggak lucu gitu. Gitu ya Mas? Jadi itu yang membuat saya, tapi kemudian saya bisa melihat sebagian diri saya di situ. Bahwa ironi yang kuat sekali di sajak saya jawabin itu bisa ada bagian saya di situ. Jadi sebetulnya dan itu terus berlangsung gitu membaca semua sajak-sajak itu untuk kemudian mengidentifikasi pelan-pelan semua hal yang bukan diri saya gitu. Itu yang saya lakukan ketika meniru kemudian. Lalu saya kan kemudian kuliah di sastra Inggris, saya kemudian mulai membaca sajak-sajak penulis yang berbahasa Indonesia, terutama berbahasa Inggris gitu. Nah, itu membawa saya ke dunia yang lain lagi gitu, bahwa ternyata kalau tadi tegangannya cuma 2 bahasa, nih sekarang jadi 3 bahasa gitu. Cara bahasa berpikir saya yang Bugis, bahasa saya yang saya pakai menulis bahasa Indonesia, tapi saya mengkonsumsi lagi nih bahasa yang lain lagi, bahasa yang lebih asing lagi gitu. Nah, itu tegangannya. Tapi kalau dibilang pengaruh sebetulnya semakin ke sini tuh juga saya mulai punya kesadaran yang berbeda lagi gitu, bahwa kayaknya saya tidak perlu terlalu terobsesi sama masa lalu gitu, dalam pengertian bahwa saya harus mencari semua penyair-penyair yang dianggap penyair-penyair terkuat di zaman masa lalu, karena
itu bisa saya kehilangan masa depan saya sebagai penyair. Dalam artian kayak misalnya saya baca penyair Chairil Anwar misalnya, saya suka sekali Chairil Anwar. Tapi kemudian saya sadari betul bahwa lidah saya nggak sesuai dengan lidah ibu saya nggak sesuai dengan bahasa Chairil Anwar gitu. Sehingga bagi saya kemudian berpikir saya harusnya membaca lebih banyak dari yang luar untuk menemukan kepingan-kepingan yang bukan diri saya dan diri saya di penyair-penyair. Belakangan saya menyukai banyak penyair perempuan. Misalnya Wisława Szymborska, saya suka Adrienne Rich gitu. Terus saya misalnya terpengaruh besar dengan sajak-sajak Naomi Shihab-Nye gitu. Belakangan yang jauh lebih kontemporer, misalnya saya banyak membaca sajak-sajak penyair kulit hitam seperti Jericho Brown atau Dane Smith gitu-gitu. Untuk melihat bahwa karena ini selalu, kalau pertanyaan itu tadi kan sebetulnya buatku itu pertanyaan tentang bahasa gitu. Dengan begitu banyak tegangan di bahasa di dalam diriku, itu harus mencari sesuatu yang bisa menantangnya sekaligus bisa memberinya ruang untuk terbuka gitu, untuk bisa dialami lebih banyak orang gitu. Karena buatku sebetulnya pekerjaan pertama penyair itu dalam pengalamanku adalah menerjemahkan gitu. Karena semua hal ketika saya memandang dunia nih, bahasa yang saya memikirkannya sebenarnya bahasa yang saya pakai melihatnya itu bahasa Bugis gitu. Tapi saya dengan kesadaran berbahasa Indonesia, jadi yang pertama saya lakukan sebetulnya menerjemahkannya. Misalnya contoh ya tadi, kalau saya menulis di puisiku Malam yang Dalam untuk menyebut tengah malam, itu bukan karena permainan aliterasi misalnya bahwa ada permainan bunyi di situ, tapi itu memang penerjemahan mentah-mentah dari bahasa Bugis yang jadi ada konsep yang berbeda dengan alam pikir bahasa Indonesia di situ. Saya percaya betul bahwa tegangan seperti itu mungkin jadi jalan yang membuat saya, kalau misalnya orang bisa lihat gaya saya sekarang, itu salah satu jalan utama saya sampai ke situ gitu, saya kira. Jadi dari tegangan-tegangan bahasa tadi ya Mas ya, jadi bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang ternyata menarik untuk para pecinta puisi sekarang kayaknya seperti itu. Jadi sesuatu yang berbicara gitu kali. Saya percaya betul. Saya tidak tahu ya dengan bahasa lokal yang lain ya di Indonesia, tapi misalnya dengan beberapa bahasa lokal yang saya kenal gitu, terutamanya Bugis, saya melihat bahasa ibu saya itu sangat konkret untuk tidak bilang metaforik gitu. Sementara saya memandang bahasa Indonesia itu sangat konseptual gitu. Jadi dia menyampaikan konsep gitu. Jadi ketika misalnya ya contoh apa ya, kalau misalnya kayak mendengar dalam bahasa Indonesia itu kan semacam konsep ya tentang satu kegiatan. Tapi kalau saya terjemahkan dari bahasa Bugis, itu mendengar itu kira-kira kayak suara misalnya kalau saya mendengarmu, suaramu menyentuh telingaku. Jadi ada adegan yang real gitu. Jadi tegangan seperti itu. Tapi tegangan itu menjadi lebih kompleks sekarang karena dalam diriku bukan lagi hanya cuma ada bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Sekarang juga ada bahasa asing lain nih bahasa Inggris. Saya kebetulan alumni sastra Inggris gitu. Jadi dan sekarang lebih banyak mengkonsumsi puisi-puisi berbahasa Inggris juga gitu. Jadi ada 3 orang yang terus-menerus bertikai dalam diriku sebelum memutuskan menulis A atau B gitu dalam puisi gitu. Oke. Jadi prosesnya sampai segitunya ya Mas ya? Iya. Oke, coba saya cek dulu ada pertanyaan kah yang sudah masuk khususnya untuk Mas Aan mungkin, karena kita lagi di sesi Mas Aan. Ya, pertanyaan yang kita utamakan pertanyaan yang sesuai tema hari ini ya. Ngobrolin tentang gaya penulisan ketiga tokoh ini. Oke, Mas Aan, ini ada pertanyaan dari Sarah. Dalam menulis buku Tidak Ada New York hari ini, hal-hal apa saja yang Mas Aan lakukan untuk menjadi atau menulis untuk Rangga? Itu pertanyaannya, Mas. Ya,
Ini satu siasat yang berbeda yang saya lakukan selama ini ya. Kalau tadi Mbak Ayu sudah bilang kayak berakting, sebetulnya memang yang saya lakukan salah satu yang paling utama adalah berakting gitu. Selama kurun waktu ketika saya mengerjakan sajak-sajak itu ya saya harus berusaha masuk ke dalam semesta Rangga gitu. Meskipun ini fiktif ya. Jadi misalnya saya menonton membaca skrip AADC pertama gitu. Lalu saya juga membaca skrip AADC 2 lalu membayangkan apa yang terjadi dengan Rangga di antara keduanya. Jadi sajak-sajak itu sebetulnya mengisi ruang yang ada di tengahnya gitu. Kompleksitasnya banyak karena pertama saya harus membayangkan semua sajak itu ditulis di rentang waktu yang sebetulnya tidak sama dengan waktu saya menuliskannya. Jadi saya harus membayangkan ada sajak yang ditulis tahun 2002 gitu. Ada yang dibayangkan ditulis 2005 dan seterusnya gitu. Lalu saya harus bikin semacam timeline nih untuk perkembangan karakter Rangga sendiri. Di tahun 2002 itu Rangga tuh selepas SMA tuh dia membaca buku apa saja, penyair apa saja yang mempengaruhi dia. Ya saya baca itu gitu. Nah, kalau kita baca di Tidak Ada New York hari ini misalnya ada sajak yang kental pengaruh Hairil gitu. Terus ada sajak yang misalnya di ekstrim yang lain, misalnya ada sajak-sajak yang sangat kuat dengan pengaruh-pengaruh, misalnya penyair kontemporer Amerika misalnya, itu. Nah hal-hal seperti itu. Jadi saya masuk ke dunia semacam itu gitu. Jadi sederhananya sebetulnya kayak saya harus memenggal kepalaku, harus mengkhianati bahasaku untuk masuk ke dalam kepalanya Rangga, lalu mencoba menggunakan perspektif, masuk ke dalam kompleksitas gagasan dan emosinya gitu ketika menulis itu. Itu tidak mudah. Pertama saya nggak pernah ke New York. Saya harus meminta bantuan sejumlah orang di New York, misalnya street photographer. Saya harus bayangkan karena Rangga juga suka motret gitu dan memberi saya landscape gitu. Saya harus membaca sejumlah buku tentang penulis-penulis migran gitu. Jadi penulis-penulis misalnya yang datang dari negara-negara yang kemudian tinggal dan menulis di New York gitu. Bagaimana sih secara psikologis misalnya hidup dalam dunia seperti itu. Dan ya itu yang saya lakukan untuk kemudian menghasilkan itu. Yang lain di buku itu sebenarnya ada 31 sajak, tapi saya menulis lebih banyak dari itu karena saya juga membayangkan harus menyeleksi gitu sedemikian rupa gitu. Singkatnya kira-kira gitulah. Oke. Ya ini menarik sih seperti yang tadi diomongin Mbak Ayu yang soal siapa karakternya dan bagaimana menyelami karakter itu sebelum bisa menyuarakan apa yang dia mau suarakan gitu kan. Kalau mungkin di teater itu kita sebutnya kayak character analysis itu. Jadi bikin karakternya itu seperti apa sih persisnya gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Mas Jokvin ya sebentar lagi. Oke, satu pertanyaan ini dari ini ada dari Alfian. Saya pilih ke pertanyaan yang kedua dari Alfian. Bagaimana mengatasi rasa ketidakpuasan dalam proses penyuntingan? Gimana nih Mas Aan? Kalau puisinya disunting misalnya, terus mungkin nggak ngerasa puas atau nggak ngerasa pas dengan itu gimana Mas? Saya nggak banyak berganti editor ya. Jadi penyunting saya tuh beberapa tahun terakhir ini yang sama gitu. Tapi saya juga ya Mbak Siska. Dengan Mbak Siska itu bukan dalam pengertian editor yang cuma nyoret-nyoret gitu. Jadi bahkan misalnya gini, buku saya yang akan terbit ini itu mulai dari gagasannya saya sudah diskusikan dengan editorku gitu. Bahwa saya mau bikin gini, ini hal pertanyaan-pertanyaan besar yang mengganggu saya berapa tahun belakangan ini dan saya mau bikin satu kumpulan puisi seperti ini. Lalu ya jadi editor saya juga adalah beta reader saya gitu, dia membaca lalu dia saya selalu pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa. Ini dengan gagasan semacam ini secara bahasa dia termuat nggak atau enggak gitu. Misalnya gitu. Jadi dia baca. Itu terus jadi bahkan misalnya kalau saya bilang ini setelah dalam perjalanan mengerjakan naskah terus saya bilang kayaknya saya tuh butuh buku-buku yang kira-kira seperti ini. Dia berusaha mencarikannya gitu. Jadi editorku tuh sejauh itu sebetulnya gitu. Jadi bisa tengah malam gitu kalau saya tidak sabaran gitu habis menyelesaikan satu sajak yang saya sudah tulis berminggu-minggu gitu. Lalu saya kirim
untuk bisa secepatnya menunggu responsnya gitu, dia bisa lakukan gitu. Terus dia bilang kayaknya ini sajaknya secara ini nggak mewakili gagasanmu ya, ini terlalu terlalu bla bla bla, sementara kita maunya yang kayak gini-gini. Jadi editorku seperti itu, bukan bahwa naskah jadi terus kemudian dia baru baca setelah jadi. Kalau di editorku nggak seperti itu. Jadi kami tuh benar-benar menjadi teman diskusi gitu, teman bahkan merancang satu naskah bareng-bareng gitu. Dan dia juga jadi pembaca gitu. Yang lain bahkan setelah naskah jadi kita tuh mikirin misalnya desainnya kayak gimana, nyusunnya kayak gimana. Ini kayak nyusun track-track di album misalnya dimulai dari mana, dibikin bab apa enggak nih, kayak gitu-gitu. Jadi makanya lebih sering saya menyebut buku-buku yang kami kerjakan ya buku kami gitu, karena memang dia punya peran yang besar gitu. Ketimbang seolah-olah bahwa itu hanya lahir dari saya, enggak sih sebetulnya. Jadi hampir seperti gitu. Kolaborator gitu ya Mas ya? Iya benar. Jadi sejauh ini saya nggak kecewa gitu dengan semua yang kami lakukan. Oke. Kalau boleh, ini ada satu pertanyaan buat Mbak Ayu. Kayaknya saya ke sana dulu ya, ke Mbak Ayu dulu deh. Tunggu bentar lagi ya, Mas Jokin. Mbak Ayu, ini ada pertanyaan tentang bilangan fusi. Dia bilangnya dari Yasmin. Ini pertanyaan dari Yasmin. Dalam bilangan Fu ada banyak perumpamaan yang digunakan untuk merujuk seksualitas. Kalau tidak salah ada istilah marsupilia atau sejenisnya. Entah mengapa si karakter terbaca sangat misoginis ketika menarasikan hal tersebut. Nah, mengapa Mbak Ayu menciptakan penokohan yang sangat maskulin, dalam tanda kutip maskulin begini? Nah, gimana nih Mbak Ayu? Ya kan memang ada di dunia ini orang yang maskulin. Jadi kan saya tidak menciptakan tokoh yang ideal. Oke. Jadi ya ada kok di dunia ini. Jadi tokoh-tokoh saya bukan tokoh-tokoh ideal. Jadi dia seperti manusia. Ada yang nyebelin, ada yang baik, atau ada yang punya sisi baik dan punya sisi buruk. Sandi Yuda tuh memang maskulin, agak keras, nyinyir orangnya, dan karena itu mungkin banyak orang nggak begitu suka sama dia. Tapi buat saya dia lucu. Kenapa? Lucunya gimana, Mbak? Dia lucu karena dia jujur dan dia kadang-kadang sinis, dia suka ngeledek gitu. Jadi ya buat saya dia lucu sih. Ya, maksudnya dia bukan orang yang sadar gender gitu, enggak. Tapi dia punya sisi lucunya sendiri. Yang mungkin menyebalkan buat orang, tapi buat saya sih lucu-lucu nyebelin. Tapi ketika, mungkin pertanyaan lanjutan nih, ketika bikin gitu Mbak, sadar nggak? Maksudnya kayak, oh ini kira-kira akan banyak yang nggak suka sama dia, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku maunya ada yang mewakili tipe karakter yang seperti ini. Itu terlintas nggak Mbak? Atau gimana? Ya saya tahu bahasa dia keras gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kan kita ketemu orang juga nggak semuanya nyenengin. Terus kadang-kadang memang pembaca itu salah mengira bahwa kalau kita menciptakan karakter itu berarti kita suka sama dia atau kita setuju sama pandangan-pandangannya. Enggak juga. Saya pernah misalnya di salah satu seri bilangan Fu ada tokoh yang namanya Maya gitu ya. Dan si Maya ini sangat tidak sadar gender, dia perempuan dan dia tuh ingin dikuasai gitu ya. Dia merindukan dirinya dikuasai oleh laki-laki. Terus ada pembaca yang mengira bahwa nah Ayu nih sekarang udah berubah nih, dia udah nggak feminis lagi, dia udah Oke. Jadi begitu dipikir, orang kadang-kadang berpikir bahwa karakter yang kita tulis adalah perwakilan dari pendapat-pendapat kita, padahal enggak. Oke. Dan itu tadi Mbak Ayu sempat singgung ya, ada perbedaan antara menulis esai dan menulis fiksi kan ya Mbak Ayu? Ya, kalau memang misalnya mau tahu pendapat saya, itu ada di buku-buku saya yang sifatnya biografis tentang diri saya sendiri dan esai-esai saya. Tapi kalau novel itu karakternya tidak dengan demikian tuh mewakili pandangan-pandangan saya.
Ya, oke. Makasih ya Mbak Ayu. Ntar kita balik lagi deh kalau ada pertanyaan lagi nih. Sekarang saya ke Mas Jokpin dulu ya. Halo Mas Jokpin, apa kabar? Baik, sehat. Jogja lagi gerah banget nih. Oh ya. Mungkin pengaruh kondisi Merapi. Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Benar-benar, ya. Moga-moga baik-baik aja. Nah, Mas Jokpin, pertanyaan saya nggak jauh-jauh dari yang sudah saya tanyakan kedua pembicara lain nih. Mas Jokpin, gimana sih awalnya kenapa mau jadi penyair gitu? Apa yang mendorong Mas Jokpin untuk jadi penulis puisi? Silakan, Mas. Ya, saya menjadi penyair itu kan awalnya tidak sengaja. Tidak diniatkan sejak awal. Karena saya masuk ke SMA, ke sebuah asrama yang sangat eksklusif khusus karena siswa-siswa yang tinggal di sana memang sedang disemai untuk dipilih siapa yang akan melanjutkan menjadi pastor atau tidak. Itu latar belakangnya. Jadi selama di asrama itu kegiatan rutin yang harus saya lakukan adalah membaca kitab suci selama 4 tahun setiap hari. Meskipun sampai sekarang saya juga tidak bisa menghafal ayat-ayat kitab suci. Tetapi saya suka membacanya. Pertama karena itu merupakan kewajiban harian, tapi kedua juga ya saya menikmatinya sebagai semacam narasi, sekumpulan kisah, sebagai cerita, mungkin sama seperti Ayu lah, cara saya memperlakukan kitab suci. Nah, di tengah-tengah kesuntukan saya membaca kitab suci, itu lalu saya banyak juga membaca karya-karya sastra, karena kebetulan perpustakaan di asrama saya untuk tingkat perpustakaan SMA itu lumayan mengagumkan. Jadi koleksi buku sastranya lumayan banyak dan bervariasi juga. Oleh karena itu, mulai di SMA itu juga saya berkenalan dengan dunia literasi. Di SD, SMP saya tidak banyak bersentuhan dengan dunia literasi karena kondisi ya. Tidak ada bacaan yang bisa saya nikmati. Ketika di SD paling-paling saya hanya membaca beberapa eksemplar majalah intisari bekas yang dibawa bapak saya dari kota ketika di Sukabumi. Di SMP juga di rumah juga tidak ada bahan bacaan. Paling-paling koran bekas atau majalah bekas. Di SMP memang ada perpustakaan tapi koleksinya sangat minim. Nah, di SMA ini saya menemukan semacam surga bacaan. Saya membaca karya para sastrawan Indonesia, juga banyak terjemahan karya para pengarang dunia lah. Mulai dari T.S. Eliot sampai Lorca, Hemingway, kemudian Yukio Mishima dan sebagainya itu saya sudah baca dalam versi terjemahannya di SMA, karena pada waktu itu kan belum seperti sekarang ada internet. Jadi kita hanya mengandalkan terjemahan, kalau mencari buku aslinya juga susah dan belum tentu terbeli, belum tentu ada juga. Nah, di antara penyair-penyair Indonesia yang saya baca, tentu saja ada nama Chairil Anwar, ada nama Gunan Muhammad, Subagio Sastrowardoyo, Sitor Situmorang, Rendra, Sutanji Kalsum Bakri, dan Sapardi Djoko Damono. Jadi tahun 70-an itu bagi saya merupakan salah satu periode yang subur di dalam dunia sastra Indonesia, karena pada periode tahun 70-an itulah kita bisa menemukan karya para pengarang, menurut saya para pengarang hebat Indonesia, baik dalam dunia puisi maupun prosa. Di dalam dunia prosa misalnya kita mengenal Budi Dharma, Putu Wijaya, Danarto, Umar Khayyam, A.A. Nafis, dan sebagainya. Jadi sebagai satu generasi sastra, periode tahun 70-an itu sangat menarik bagi saya sampai sekarang. Nah, di antara penyair-penyair, pengarang-pengarang, entah itu pengarang puisi maupun prosa yang banyak saya baca, yang betul-betul mulai menumbuhkan keinginan saya untuk menulis puisi itu Sapardi Djoko Damono. Sebetulnya awalnya hanya satu puisi dia, yaitu judulnya Prolog. Mengapa puisi Prolog itu membuat saya ingin
menulis puisi. Puisi prolog ini saya baca di tengah saya membaca kitab suci. Kemudian di dalam puisi prolog kan ada baris pertamanya itu masih terdengar sampai di sini dukamu abadi. Nah, saya sangat terpikat dengan baris puisi itu karena mu-nya di situ M-nya M besar. Juga ada sinestesia yang mengejutkan, duka terdengar, dan abadi sampai sekarang. Nah, bagi saya yang setiap hari membaca kitab suci, saya bisa dengan mudah menghayati puisi ini. Siapa yang dimaksudmu di situ, karena di dalam puisi itu ada kata Golgota. Jadi saya membayangkan ya dukamu itu ya duka Kristus yang disalib itu yang masih menggema sampai sekarang, masih menggema dalam sejarah manusia. Nah, sejak saat itulah berbagai ingatan saya mengenai bacaan kitab suci itu terus mengendap dan secara tidak sadar mungkin menjadi sumber tema bagi penulisan puisi saya sampai sekarang. Itu ya, jadi awalnya saya karena puisi Dukamu Abadi. Meskipun saya sudah membaca puisi Khairil, Sitor, Subagio, Gunawan, Sutarji, dan lain-lain, tetapi waktu itu kan saya tidak berkonsentrasi ingin menjadi penyair sebetulnya. Tapi karena puisi Dukamu Abadi itu lalu saya mulai terpukau dengan permainan kata, permainan bahasa dalam puisi. Nah, memang sudah banyak penyair juga yang menulis tentang Kristus. Ada Khairil Anwar, Subagio Sastroharjoyo, Sitor juga. Tetapi dari semuanya yang paling menggema yaitu tadi baris masih terdengar sampai di sini, Dukamu Abadi. Jadi awalnya itu ya. Nah, setelah itu saya selama belasan tahun belajar menulis puisi, mencoba berbagai teknik dan gaya, dan merasa sering gagal juga, sering capek dan frustrasi juga, karena saya berada di tengah dunia sastra yang sedang dihuni oleh para penyair yang pada waktu itu menurut saya sedang mencapai puncak kejayaannya pada umur 30-an sampai 40-an. Nah, sementara saya baru bisa menerbitkan buku puisi perdana saya Celana itu pada tahun 99, usia saya sudah 37 tahun. Pada usia yang sama, penyair-penyair pendahulu saya sudah mencapai puncak. Dan penyair-penyair sekarang pun banyak di usia itu sudah melakukan pencapaian yang menurut saya juga luar biasa dibanding saya pada usia yang sama. Nah, kalau ditanya karya siapa yang kemudian mempengaruhi saya untuk mengembangkan gaya penulisan puisi saya baru mendapatkan gambaran mengenai gaya penulisan puisi saya itu dari 3 buku puisi Sapardi Djoko Damono, yaitu Mata Pisau, Akuarium, dan Perahu Kertas. Saya mempelajari secara khusus ketiga buku itu, karena ketiga kumpulan puisi itu memberi saya wawasan bahwa ternyata puisi bisa dibuat dengan gaya naratif, cerita, dengan bahasa yang lebih cair, meskipun puisi-puisi naratif Pak Sapardi yang serupa cerita mini itu masih syarat dengan suasana liris. Tentu saya tidak bisa begitu saja mengadopsi gaya dan format puisi Sapardi ke dalam puisi saya, karena ada beberapa perbedaan yang sifatnya juga mendasar. Misalnya, imaji-imaji, citraan-citraan dalam puisi Sapardi itu pada umumnya berasal dari lingkungan alam. Sedangkan diksi, citraan dalam puisi-puisi saya itu dari peristiwa dan objek hidup sehari-hari, objek sehari-hari, sebagian juga dari unsur-unsur budaya populer. Jadi lingkungan imajinya berbeda. Lalu yang kedua, bahasa puisi Sapardi itu kan sangat lembut, sangat santun. Sementara gaya berpuisi saya mungkin lebih uraan, lebih banal, dan lebih beling. Nah, dari mana saya mengembangkan gaya berpuisi saya ya sampai sekarang itu? Ada satu buku yang sangat inspiratif, mungkin juga bisa dikatakan sangat berpengaruh bagi saya, yaitu bukunya Anthony de Mello, judulnya Burung Berkicau. Sebetulnya buku inilah yang bisa dipakai untuk
membaca gaya perpuisian saya seperti ini. Kalau membaca karya Anthony de Mello itu akan terlihat bahwa saya cukup banyak mengolah cara dan gaya Anthony de Mello mengembangkan narasi-narasinya. Meskipun karya Anthony de Mello bukan puisi ya, itu renungan spiritual. Atau kalau saya menggunakan istilahnya Ayu Utami itu, Anthony de Mello itu kan pengen mengembangkan spiritualisme kritis di dalam tulisan-tulisannya. Dan ada dua hal yang saya kembangkan dari Anthony de Mello. Pertama, Anthony de Mello itu di dalam tulisan-tulisannya mengarahkan pembaca bukan hanya sebagai pembaca, tetapi juga sebagai tokoh dari cerita-ceritanya. Nah, itu juga yang saya kembangkan. Kemudian yang kedua, kisah-kisah yang digubah oleh Anthony de Mello itu merupakan alegori. Oleh karena itu teknik alegori ini juga yang banyak saya kembangkan dalam puisi-puisi saya. Jadi cerita atau narasi, meskipun di dalamnya masih ada suasana liris, lalu dikembangkan menjadi semacam alegori. Dan alegori ini kan sebetulnya bersumber dari kitab suci. Nah, tadi Ayu menyebut kitab suci banyak perjanjian lama, saya sebetulnya lebih memberi perhatian khusus pada perjanjian baru, khususnya bagian surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu sangat inspiratif bagi saya karena gayanya intim, hangat, ya seperti orang bersurat dengan sahabatnya yang jauh di sana. Nah, di dalam perikop-perikop Injil itu kan juga banyak alegori-alegori yang berisi perumpamaan-perumpamaan, percakapan-percakapan antara guru dan murid, antara Yesus dan murid. Nah, sebetulnya kerangka puisi saya itu kalau dikatakan bersumber dari mana, ya sebagian dari ini tadi dari Sapardi, saya ramu dengan Anthony de Mello, lalu berikutnya saya ramu lagi dengan tulisan-tulisan Mangunwijaya di dalam bukunya Ragawidya. Ragawidya itu cukup memukau saya dan harus saya akui bahwa pendekatan yang digunakan dalam buku Ragawidya itu juga mempengaruhi saya untuk mengolah objek dan peristiwa sehari-hari. Ragawidya itu subjudulnya religiositas hal-hal sehari-hari. Jadi itu semacam semiotika tubuh karena mendeskripsikan misteri makna di balik aktivitas manusia sehari-hari yang dilakukan tubuh. Makan, minum, tidur, melamun, berbicara, mendengarkan, dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi menjadi sumber bahan bagi saya untuk mengembangkan gaya berpuisi saya. Tetapi saya merasa itu juga belum cukup. Karena puisi-puisi saya banyak mengolah tema mengenai kegetiran hidup, mengenai absurditas hidup, saya merasa bahwa pola-pola puisi lirik itu tidak cukup bisa mengakomodasi itu. Kalau itu saya tuliskan dalam bentuk lirik murni misalnya, sangat besar kemungkinan itu hasilnya nanti puisi-puisi yang melo seperti curhat, romantis sentimental yang berlebihan. Nah, saya tidak mau itu. Maka saya mengembangkan bentuk narasi, bentuk cerita. Nah, supaya supaya saya semakin terhindar lagi dari bahaya puisi melo itu, lalu saya bubuhkan humor. Nah, humor ini juga merupakan elemen khusus yang memang saya pelajari, bukan sesuatu yang alami. Karena pada awalnya saya tidak menggunakan humor dalam puisi-puisi saya dalam waktu yang lama. Tetapi lalu saya mengadopsi humor dari gaya komunikasi orang Jogja sehari-hari, dari dagelan Mataram lah, yang suka parodi, suka plesetan, sebagai semacam obat penawar bagi bahan atau tema yang saya olah. Supaya sebagaimana teknik yang digunakan oleh Anthony de Mello, pembaca itu terinterupsi, terganggu,
cepat-cepat menyelesaikan, lalu ada waktu rileks, ada waktu jeda untuk ya berhenti sejenak, lalu nanti mengulang lagi membaca, kira-kira gitu. Jadi humor dari puisi-puisi saya itu merupakan strategi mental, ada permainan mental, permainan logika, karena memang puisi saya banyak menghadirkan pergulatan tokoh-tokoh melawan absurditas hidupnya sendiri. Saya kira itu step garis besarnya ya. Iya Mas, menarik banget tuh dengerin gimana berproses dengan segala pengaruh itu terus diramu lagi menjadi sesuatu yang khas Mas Jokpin. Mas, ini saya ada satu pertanyaan ini untuk Mas Jokpin dari Yasmin. Dia nanya, Mas Jokpin mengalusikan Kongguan ke dalam buku puisi terakhirnya. Sepertinya sangat mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, dia pengen tahu apakah tertarik atau bahkan kapan menulis puisi yang merespons perkembangan artificial intelligence atau cryptocurrency atau machine learning atau hal-hal sejenisnya. Gimana nih Mas Jokpin? Ya, saya memang banyak mengamati unsur-unsur, objek-objek dari budaya populer ya. Setelah celana kan saya mengolah telepon genggam. Setelah itu mengolah kopi, lalu terakhir mengolah Kongguan. Saya memungut benda-benda yang memang ya populer dalam kehidupan masyarakat, tetapi sekali lagi semuanya kan lalu saya jinakkan dengan pendekatan itu tadi, menjadi alegori itu tadi. Semua itu sebetulnya kiasan mengenai perilaku hidup manusia. Nah, kalau yang Kongguan ini saya pinjam saja sebagai lambangnya itu. Nah, mengenai hal-hal itu tadi, kayaknya saya sudah tidak punya energi lagi untuk melakukan penjelajahan jauh itu. Mungkin generasi sekarang yang akan lebih mampu. Saya ini sekarang kalau membaca karya para pengarang muda sekarang itu, saya juga terkagum-kagum karena banyak hal yang mereka olah dalam puisi saya yang berada di luar jangkauan saya. Mungkin ide menarik itu tadi yang dipaparkan, dan saya berharap juga ada penyair yang memasuki dunia itu. Jadi ya menulis puisi kan tidak harus mengeksplorasi imaji-imaji alam terus, bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi secara tematik bisa saja kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi cara mengolahnya tetap bisa diolah dengan cara yang subtil misalnya itu. Tapi kalau itu ditanyakan ke saya di kondisi dan usia sekarang ini agaknya akan tertatih-tatih kalau mau mengejar itu, meskipun itu menarik. Ya. Berarti ini kayak tongkat estafetnya dioperin ya Mas ya ke generasi yang berikutnya. Waduh, saya sebetulnya tidak suka itu dengan istilah tongkat estafet itu. Saya pada yang saya setuju dengan yang dikatakan Aan, yang bisa menjadi yang bisa menulis puisi seperti Sapardi ya Sapardi sendiri, yang bisa menjadi Gunawan Muhammad ya Gunawan Muhammad sendiri, Khairil ya Khairil. Jadi kalau estafet itu saya akan penerus saya itu sebetulnya nggak suka kalau misalnya dibilang ini penerusnya si ini, penerusnya si ini. Masing-masing menemukan. Kalau tongkat estafetnya itu berupa ide, maksudnya boleh. Hal yang perlu dibahas gitu loh Mas. Jadi tema-tema yang perlu dieksplor. Kalau tongkat perjuangan, tongkat kemiskinan bolehlah. Tapi kalau menyangkut karakteristik karya masing-masing itu, kesunyian masing-masing, kalau itu tidak mungkin diestafetkan, misalnya itu. Celana ibu saya itu tidak mungkin diestafetkan, dia hanya selesai di puisi itu, gitu loh. Ya, itu. Jadi eksplorasi tema itu diserahkan ke generasi berikutnya. Betul. Ya. Dan dengan ya apa yang mewarnai kehidupan mereka gitu ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, mungkin ini terakhir buat ketiga penulis kita hari ini. Bisa jadi banyak yang nonton obrolan kita hari ini itu mungkin generasi berikutnya, generasi penulis-penulis berikutnya. Mungkin ada sedikit aja sih yang bisa disampaikan ke mereka, gimana sih untuk mencari gaya masing-masing
untuk menemukan gaya kepenulisan mereka nantinya, itu ada tips atau mungkin pesan dari Mbak Ayu, Mas Aan, dan Mas Jokpin? Mau siapa duluan? Terserah nih. Ya boleh, saya duluan. Oke Mbak. Tips mencari gaya yang pertama, kita semua biasa meniru tuh boleh. Karena sebagai anak kita selalu meniru orang dewasa, orang yang lebih senior daripada kita. Jadi bolehlah meniru, itu nggak ada yang salah, tapi jangan berhenti di situ. Ya, jadi habis meniru, terus sebetulnya kan yang kita lihat tadi dari pengalaman saya, pengalaman Aan Mansur, pengalaman Jokpin, kita semua mulai dari terpukau, dari tulisan orang, terus kita meniru, dan kita tahu bahwa kita nggak bisa seperti mereka, dan kita harus jadi diri kita sendiri. Tapi sekali lagi diri kita sendiri juga kita kadang-kadang nggak tahu. Jadi kalau saya akhirnya juga bisa mengembangkan beberapa gaya ya, karena tergantung nanti kita sedang mau bikin karya seperti apa. Kita sedang mau bikin karakter seperti apa, dan yang penting adalah intens dan jujur dengan karya yang sedang kita garap. Intens dan jujur. Oke. Makasih Mbak Ayu. Mas Aan gimana nih Mas? Oh, belum di unmute. Udah, nih sekarang udah. Pertama karena sebagai penyair saya harus bilang bahwa tidak semua orang harus jadi penyair gitu. Tidak semua orang harus jadi penulis. Oke. Jadi yang pertama, yang kedua saya kira tentu saja penting untuk belajar sebanyak mungkin perbendaharaan keahlian dalam menulis ya. Kalau misalnya nulis puisi, melihat sebanyak mungkin gitu, mencoba sebanyak mungkin gitu. Tapi juga kalau tadi dalam pengalamanku ya itu sangat tergantung juga ke persoalan pengetahuan kita tentang hal di luar keterampilan menulis ya gitu. Jadi posisi seperti apa yang kita mau ambil dalam dunia kepenyairan misalnya itu juga sangat tergantung sama cara kita memandang banyak hal di luar puisi gitu, jadi tidak harus melulu dalam urusan puisi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menulis puisi berarti bersiap mengalami pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa gitu. Ini mungkin agak yang berbedanya dengan fiksi gitu. Meskipun saya juga nulis fiksi. Misalnya di fiksi kita mengalami cerita, mengalami narasi, tapi di dalam tentu saja juga mengalami bahasa di sana, tapi terutama dalam puisi adalah pengalaman tentang bahasa gitu, dan ini bukan hal yang mudah menurutku gitu. Mempertanyakan semua hal melalui sudut pandang bahasa menurutku agak berat gitu, terutama kalau kita lihat konteks zaman di mana kita berada sekarang gitu. Ada begitu banyak hal yang bahasa mesti reclaim karena belum lagi kalau berpikir tumbuh seperti saya yang terbelah-belah dirinya karena dalam urusan bahasa ini tadi. Yang terakhir ya seperti yang saya bilang tadi, saya selalu karena seringkali kalau kita di dunia puisi selalu semacam ada keharusan untuk belajar dari yang dulu. Tapi kalau saya jangan terlalu terobsesi sama masa lalu gitu. Karena itu seringkali membuat kita kehilangan masa depan gitu. Kehilangan masa kini bahkan juga gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai orang yang membaca banyak puisi pendahulu, Hairil Anwar bagus gitu. Tapi ya saya harus mengecapnya dan itu ternyata nggak cocok dengan lidahku gitu. Jadi coba sebanyak mungkin untuk paham, dan itu bisa jadi ada di puisi-puisi di zaman kita sendiri gitu. Atau kalau kita berbicara perpuisi Indonesia, jangan memenjarakan diri dengan hanya membaca penyair-penyair Indonesia gitu. Karena ya pertumbuhan kalau kita ngomong puisi dunia, ya sebetulnya itu berkembang seiring dengan bahasa Inggris tumbuh sebagai bahasa global gitu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia juga, puisi Indonesia juga sudah banyak sekali dipengaruhi oleh terjemahan puisi-puisi dari luar gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu saya kira menurutku yang penting. Ya, menarik banget. Ini kita udah kayaknya harus buru-buru nyudahin, tapi saya masih mau dengar dari Mas Jokpin. Mas, saran atau tips Mas gimana biar jadi menemukan gaya sendiri?
Prinsipnya sama sih. Jadi pertama-tama yang saya alami ya, pertama-tama saya terus terang meniru-niru gaya para penyair yang karyanya saya baca. Saya meniru gaya K.R.L, Sapardi, Gunawan, Rendra, itu semua saya pelajari teknik dan gayanya, bahkan saya tiru. Tetapi pada akhirnya kan merasa gaya orang lain itu ya tidak cocok untuk saya. Saya harus menemukan sendiri gaya yang nyaman bagi saya. Sebetulnya sih penulisnya sendiri yang merasakan gaya macam apa yang nyaman bagi dia. Nah, saya baru bisa menemukan gaya yang nyaman dan cocok untuk saya ya pada pertengahan tahun 90-an setelah saya lari ke sana kemari mencoba ini itu, lalu ketemu Anthony de Melo, ketemu gaya humor Jogja, ketemu bukunya Romo Mangun, baru saya mempunyai tambahan wawasan lah. Kalau saya hanya mengandalkan dunia puisi Indonesia, belum tentu saya bisa menulis puisi seperti sekarang ini. Dan inspirasi untuk gaya tidak harus juga dari puisi, bisa dari apapun. Saya bahkan suka mendengarkan Dagelan Mataram, saya suka membaca prosa, bahkan mungkin lebih banyak prosa yang mempengaruhi gaya puisi saya, seperti cerpen-cerpen Budi Dharma dan semacam. Saya kira itu. Ya, jadi intinya memperlebar wawasan ya kayaknya dari apa yang disampaikan Mas Aan, Mbak Ayu, tadi juga sama Mas Jokbin. Terus diperlebar, diperluas wawasannya karena itu akan memperkaya, dan tentunya meniru itu nggak apa-apa karena belajarnya dari meniru, tapi jangan berhenti di situ gitu ya. Jadi terus mencari apa sih identitas atau gaya penulis masing-masing nantinya. Terima kasih banyak Mbak Ayu, Mas Jokbin, sama Mas Aan. Dan tentunya buat para peserta yang udah ngikutin dari tadi, dan saya mau ngingetin bahwa hari ini adalah hari pertama dari Festival Sastra Lontar, jadi masih banyak sesi menarik lainnya sampai penutupan acara di hari Minggu nanti. Karena itu terus ikutin Festival Sastra Lontar di www.lontar.org serta di www.jakten.com. Jadi sekali lagi makasih Mbak Ayu, Mas Jokbin, Mas Aan untuk ngobrolnya, dan buat semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Saya Stefani Irawan, terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan.